Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah teknik pengambilan keputusan, yaitu metode penyelesaian masalah. Kelompok kami ada Amirda, saya sendiri Budianor, Deti Rahmanti, Elsa Riani, dan M. Iksan Mawardi. Contoh persoalan yang kami ambil. Suatu perusahaan roti menghasilkan dua produk, yaitu donat dan bambolini yang diproses melalui dua bagian fungsi, yaitu mixing dan fermentasi. Pada bagian mixing tersedia 12 jam kerja, sedangkan pada bagian fermentasi tersedia 16 jam kerja. Untuk menghasilkan satu box donat diperlukan 2 jam kerja mixing dan 1 jam fermentasi. Sedangkan untuk menghasilkan satu box bambolini diperlukan 1 jam kerja mixing dan 2 jam fermentasi. Laba untuk setiap unit donat dan bambolini yang dihasilkan masing-masing Rp30.000 dan Rp50.000. Pertanyaannya adalah berapa jumlah donat dan bambolini yang optimal dihasilkan. Penyelesaian dengan metode grafik. Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Prosesnya ada mixing, fermentasi, dan laba atau unit. Waktu yang dibutuhkan per unit untuk donat, mixingnya 2 jam, fermentasinya 1 jam, dengan laba Rp30.000. Dan bambolini untuk mixing 1 jam, fermentasi 2 jam dengan laba Rp50.000. Total jam tersedia untuk mixing ada 12 jam kerja dan untuk fermentasi ada 16 jam kerja. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Maksimal laba Rp30.000 plus Rp50.000. Dengan kendala 2D plus 1L kurang lebih atau sama dengan 12, 1D plus 2L kurang atau sama dengan 16. Jadi D lebih besar atau sama dengan 0 dan L lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deti Rahman. Persilahkan. Perumusan persoalan dalam model linear programming. Definisi variabel keputusan. D yaitu jumlah donat yang akan dihasilkan dalam satuan unit. L jumlah bambolini yang akan dihasilkan. Perumusan fungsi tujuan. Laba 3D tambah 5L dalam satuan rupiah. Perumusan fungsi kendala. Kendala pada proses mixing 2D tambah 1L kurang dari sama dengan 12. Kendali pada proses fermentasi 1D tambah 2L kurang dari sama dengan 16. Kendala non-negatif D sama dengan 0, L sama dengan 0. Berdasarkan fungsi kendala pada grafik, maka dihasilkan laba 3D tambah 1L. A memiliki laba 40, yang B laba 36, dan yang C laba 18. Keputusannya yaitu laba yang paling banyak, yaitu D sama dengan 0 dan L sama dengan 8. Laba yang diperoleh Rp40.000. Penyelesaian dengan merubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan teks variabel atau F 2D ditambah 1L
tambah S1 sama dengan 12 atau S1 sama dengan 12 min 2D plus 1L. 1D plus 2L plus S2 sama dengan 16 atau S2 sama dengan 16 min 1 plus 2L. S1 adalah variabel slack atau waktu tak terpakai dalam mixing. S2 adalah variabel slack atau waktu tak terpakai dalam fermentasi. Merubah fungsi tujuan. Get min 3D min 5L sama dengan 0. Semua variabel tidak mempengaruhi kesamaan ditulis dengan koefisien 0. Fungsi tujuan Z min 3D min 5L plus 0 S1 plus 0 S2 sama dengan 0. Dengan kendala 2D plus 1L plus S1 plus 0 S2 sama dengan 12. 1D plus 2L plus 0 S1 plus S2 sama dengan 16. D besar dari sama dengan 0, L besar dari 0. Tabel simplex. Tabel simplex awal di tabel ditemukan bahwa kolom kunci terletak pada kolom L sampai min 5 atau nilai baris negatif terbesar. Baris kunci ditentukan dari rasio terendah 16 bagi 2. Variabel yang masuk sebagai baris variabel atau BP adalah L dan variabel yang keluar dari BP adalah S2. Dalam hal ini maka koefisien L diupayakan menjadi 1. Baik, selanjutnya untuk lanjutan dari tabel awal tadi, setelah didapatkan kolom kunci dan baris kunci, kemudian dimasukkan pada tabel hasil iterasi 1 seperti pada tabel berikut. Untuk row R1 aksen, rumusnya R1 dikurang R2 aksen. Untuk R2 aksen, rumusnya setengah dikurang R2. Dan untuk R3 aksen, rumusnya R3 ditambah 3 dikali R2 aksen. Kemudian dicari kembali seperti pada tahap awal, yaitu mencari kolom kunci pada iterasi 1. Di mana di sini nilai Z negatif tertinggi yaitu min 1/2, sehingga kolom kunci terdapat pada kolom D. Dan untuk baris kunci ditentukan oleh nilai rasio terkecil, yaitu 4, sehingga didapatkan baris kuncinya seperti berikut. Dan nilai pivotnya yaitu 1. Kemudian dilakukan perhitungan kembali ke hasil iterasi 2. Dimana didapatkan R1 rumusnya R1 aksen dikali 1 dan R2 sama dengan R2 aksen dikurang 1/2. Dan untuk R3 aksen ditambah setengah dikali R1 aksen. Sehingga didapatkan hasil pada tabel berikut. Lanjut. Karena pada nilai pada baris Z sudah non negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah D sama dengan 4 dan L sama dengan 6. Dengan laba yaitu 42. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.